Shalom sahabat Tinta, jumpa lagi dalam segmen Tinta, Telaah Injil Kita. Bersama saya Christine Darmau. Apa kabar sahabat? Semoga sehat dan sukacita selalu. Menemani sahabat dalam cakapan hangat ini tentu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita. Wakil Sekretaris Umum MPH Sinode GPM adalah juga seorang penulis yang menulis berbagai macam artikel, karya-karya ilmiah, tetapi juga tulisan-tulisan yang menginspirasi. Sosok yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Inilah narasumber kita, Pendeta Rudi Rahabeat. Halo Pak Pendeta, apa kabar? Halo Itin dan sahabat Tinta, salam untuk kita semua. Baikkah kabarnya Pak Pendeta? Baik. Puji Tuhan. Baik. Gema Natal di bulan Desember sudah terasa saat ini sejak kita ada di bulan November. Karena itu berbagai macam kegiatan atau bentuk-bentuk perayaan menyongsong Natal akan segera diadakan. Salah satunya yakni Santa Claus. Di belakang saya dapat dilihat berbagai macam ikon tentang Santa Claus. Dan itu berarti hari ini kita akan membahas sama-sama tentang Santa Claus. Nah, Bapak Pendeta, Santa Claus menjadi menu pembuka perayaan Natal baik di kota-kota, bahkan kita juga menemukan di desa-desa. Ada keramaian, ada kegembiraan, ada sukacita, tetapi juga saya melihat Pak Pendeta, ada ketegangan, bahkan ada tangisan di kalangan anak-anak. Akhir-akhir ini orang kemudian mulai protes, mulai mengeluh tentang atraksi Santa Claus yang hura-hura dan seterusnya. Nah, Pak Pendeta, Santa Claus itu tradisi kekristenankah? Atau tradisi di gerejakah? Ataukah Santa Claus adalah perayaan menyongsong Natal, Bapak Pendeta? Mungkin tentang asal-muasalnya sedikit boleh dibagikan tentang sejarahnya bagi semua sahabat Tinta yang menyaksikan tayangan ini. Baik. Terima kasih Itin, pertanyaan yang baik sekali ya. Saya ingin mengapresiasi acara Tinta di saat ini. Dan tentu saja sahabat Tinta yang saya kasihi, kita memang sudah ada dalam suasana menyongsong Natal ya. Dan tema tentang Santa Claus saya rasa sangat menarik sekali. Pertanyaan soal apakah Santa Claus itu sebuah tradisi gereja, tentu saja kalau kita mengerti tradisi sebagai kebiasaan, maka kita bisa mengatakan ya. Artinya bahwa itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Kristen menjelang Natal, ya. Tetapi kalau kita mengaitkannya sebagai kalender liturgi, maka tentu saja kita bisa melihatnya secara lebih baik lagi. Karena misalnya seperti saya kebetulan membawa buku ya dari Pak Rashid Rahman, judulnya Hari Raya Liturgi. Jadi dalam buku ini beliau menjelaskan tentang kalender liturgi, sejarah, dan seterusnya. Tentu saja tidak ada cerita tentang Santa Claus di sini. Tetapi bahwa sebagai sebuah tradisi, kebiasaan, kita tentu juga mengapresiasinya sepanjang hal-hal itu membawa makna yang positif bagi gereja, tetapi juga tentu bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit sejarah ya. Memang sekarang ini kan sahabat Tinta dengan sangat mudah mengikuti apa yang menjadi sejarah dari Santa Claus ya. Saya juga tentu mengakses di media internet dan satu dua bacaan. Nah, Santa Claus ini memang berkaitan dengan satu tokoh ya, namanya Saint Nicholas, Santo Nicholas. Seorang tokoh uskup ya, kalau dulu sekarang ini namanya Turki ya. Yang pada abad ketiga atau ada juga versi yang mengatakan abad keempat. Saya membacanya abad pertengahan. Abad pertengahan. Ya, silakan versinya bisa beda-beda. Bahkan juga ada mengatakan itu sebuah mitos. Tapi sudah nanti kita lihat. Tetapi yang paling penting di sini bahwa sosok Santo Nicholas atau Santa Claus yang secara disebut adalah sosok yang baik hati. Jadi dia adalah sosok pribadi yang sangat peduli dengan sesama, teristimewa bagi anak-anak. Jadi dalam cerita Santa Claus tentu akan ada cerita bagaimana seorang sosok bapak yang baik hati, yang peduli dengan anak-anak, yang datang memberi hadiah kepada anak-anak, tentu dalam konteks pada saat itu. Ya. Dan saya kira kalaupun itu menjadi latar belakang sejarah, nah ini menarik. Ini menarik sekali. Tentu saja itu abad ketiga atau abad keempat, atau bahkan tadi itu mengatakan abad pertengahan. Abad pertengahan berarti tahun 500 sampai 1500-an ya. Nah, yang menarik bahwa cerita tentang kebaikan Santa Claus itu ternyata hidup.
dan kemudian diteruskan di negara-negara Eropa seperti Belanda, kemudian Jerman, kemudian Swiss, bahkan Inggris. Bahkan di abad 18 itu Santa Claus menjadi sebuah peristiwa yang populer, budaya populer Amerika Serikat. Itu membuat Santa Claus menjadi menyebar kemana-mana dan sampai ke Indonesia. Kalau sedikit mau kita telusuri agar kenapa sampai Santa Claus juga masuk ke Indonesia, saya kira tentu itu ada kaitannya juga dengan kehadiran Belanda, ya, karena memang perayaan Santa Claus itu cukup populer juga di Belanda, dan tentu orang Indonesia walaupun dalam kondisi saat itu sebagai negara jajahan, tetapi juga mengadaptasi perayaan-perayaan termasuk Santa Claus. Jadi saya kira ini satu peristiwa sejarah yang sampai hari ini masih terus dilakukan. Itu berarti tadi pertanyaan pertama, tradisi, kebiasaan itu masih terus hidup di kalangan gereja-gereja dan masyarakat. Bapak Pendeta, mengapa Santa Claus itu dia menarik? Kalau kita lihat ya, dia menarik minat masyarakat sekali Pak Pendeta, apalagi anak-anak di seluruh dunia. Dia menjadi menarik karena dia membawa pesan-pesan universal yang bisa diterima oleh semua umat manusia di mana saja. Apa pesan universalnya? Yang pertama yang tadi, kebaikan. Semua manusia tetap mau kebaikan ya. Itu dikaitkan dengan pandangan teologis Kristiani, maka tentu saja itu merujuk kepada figur Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang baik hati, yang murah hati, yang mengasihi anak-anak ya. Kita belajar dari figur Tuhan Yesus bahwa dia sangat mencintai anak-anak ya. Dia memberkati anak-anak dan dia menunjukkan kasih yang besar kepada anak-anak. Demikian juga kepada umat manusia. Jadi kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus berikan itu saya kira sangat mempengaruhi juga tentu figur Santa Claus yang mewariskan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mengasihi orang lain, berbagi dengan orang lain, mengasihi anak-anak. Dan saya kira itu ada kaitan yang sangat erat sekali antara apa yang dilakukan oleh Santa Claus dan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan sebagai seorang santo atau juga seorang uskup pada kala itu ya, abad ketiga atau keempat, maka tentu saja apa yang dia lakukan terinspirasi dari figur Tuhan Yesus, dan itu juga yang akan menginspirasi kita ya untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita ya, sebagai warga gereja maupun sebagai umat manusia. Dan yang kedua, dia membawa kegembiraan. Jadi kehadiran Santa Claus memberikan suasana kegembiraan teristimewa bagi anak-anak. Dan itu yang kemudian ditunggu-tunggu, yang dinantikan oleh anak-anak. Bahkan juga masyarakat ya. Tentu dalam pengertian ketika Santa Claus itu dikemas, dilakukan dengan cara-cara yang baik ya. Tetapi poin yang mau saya jawab dari pertanyaan tentang kenapa Santa Claus masih hidup sampai saat ini, masih terus dijalani, karena tadi itu pesan-pesannya bersifat universal. Saya kira dia tidak hanya menjadi satu perayaan umat Kristiani, tetapi umat manusia, karena setiap manusia apapun agamanya, saya kira tetap mau kebaikan, mau kegembiraan, mau suasana keakraban, sukacita ya, itu ada di mana-mana. Baik, Pak Pendeta, bagaimana pikiran Bapak Pendeta soal realitas ini? Dulu sekitar tahun 80-an ya, Santa Claus itu ada, dia dalam wujud, biasanya kita melihat ada sepatu, ada air pada tahun sekitar 80-an. Beberapa tahun belakangan ini ada Santa Claus yang ya kita bisa bilang Santa Claus benaran Pak Pendeta, yang berpakaian merah putih, berjanggut panjang, ada juga sweater pit. Tidak kalah lagi sekarang ada lagi Ibu Peri yang sangat cantik ya. Pasti sahabat Tinta juga tahu ya. Pada tahun kemarin saya lihat Pak Pendeta 2023 itu kita sudah pakai badut. Badut sudah pakai badut. Nah, yang paling heboh dari event Santa Claus pada tahun 2022 itu benar-benar heboh dan meriah sekali. Euforianya benar-benar dirasakan. Namun saya melihat Pak Pendeta ternyata di sana lagu-lagunya menggunakan lagu-lagu yang viral, yang populer, lagu-lagu yang menurut saya tidak memberikan nilai edukasi kepada anak. Lagu-lagu bukan lagu anak, bukan lagu rohani, tetapi memang lagu-lagu yang ya membuat euforia orang-orang muda yang menyelenggarakan kegiatan itu dan tidak sampai ke anak sebagai yang mau kita kunjungi pada event Santa Claus itu. Nah, bukan hanya itu Pak Pendeta.
2022 bahkan sampai 2023 kemarin, saya melihat sweater pit yang hitam itu, dia seolah-olah benar-benar menakuti anak-anak Pak Pendeta, sampai kalau anak-anak itu mau diisi ke dalam karung ya, yang dibawanya, anak-anak merasa, aduh takut sekali, menangis, histeris, dan menurut saya di bagian itu psikis mereka ternyata sedikit terganggu. Nah, apakah menurut Pak Pendeta cara-cara seperti ini baik atau bagaimana pikiran Pak Pendeta? Ya, saya kira ini pertanyaan kita mesti tanya kepada anak-anak kita di rumah ya, supaya mereka mengungkapkan perasaan mereka. Tapi sebagai orang tua kita juga bisa berempati bahwa anak-anak tentu akan menjadi sangat trauma kalau memang yang ditampilkan itu bersifat intimidasi ya, penuh dengan warna kekerasan. Saya mendengar bahwa ada seorang teman pendeta juga yang anaknya itu ketika menjelang Desember itu sudah trauma ketika mendengar Santa Claus, karena mungkin anak ini mempunyai pengalaman ketika Santa Claus datang dengan caranya yang mungkin tidak terlalu ramah, sehingga menimbulkan memori ya yang traumatik bagi anak-anak. Saya kira itu hal yang tentu nanti kita bisa perdalam lagi. Tapi sekali lagi ini satu kesempatan di mana kita bisa menyapa kawan-kawan yang menyelenggarakan Santa Claus, secara event Santa Claus, supaya kita evaluasi. Ya, artinya bahwa sekali lagi saya katakan kita mengapresiasi teman-teman, tetapi mari kita evaluasi apakah model cara kita itu betul-betul membawa misi seperti nilai-nilai yang tadi. Jangan-jangan sampai kemudian dia mengubah suasana kebatinan atau nilai-nilai yang luhur dari Santa Claus. Jadi kalau misalnya tadi ada semacam evaluasi kritik, ayo kita lihat lagi kebiasaan mengintimidasi anak-anak, melakukan ancaman kepada anak-anak, mungkin itu harus kita perbaiki. Kalau kita lihat sejarah ya sedikit ya, tadi kalau kita baca tentang Santa Claus di Belanda, ya sweater pit atau pit hitam itu kan tentu satu variasi. Yang namanya tradisi itu dia tidak statis ya. Dia mengalami modifikasi dari waktu ke waktu, termasuk juga baru tadi, peri tadi, dan juga mungkin tokoh-tokoh yang lain. Itu selalu terbuka ya untuk berkembang dari waktu ke waktu. Tetapi jangan sampai perkembangan itu mengubah nilai. Saya kira itu yang lebih penting. Jadi kalau misalnya ada amatan bahwa lagu-lagu yang diputar itu kemudian tidak edukatif, saya mau mengajak ya pada kesempatan ini ya, atau kita semua mengajak supaya ayo teman-teman kita perbaiki ya. Karena event itu mempunyai pesan edukasi. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang kemudian kontraproduktif dari apa yang menjadi misi. Itu yang pertama atau yang selanjutnya. Selanjutnya juga soal yang berkaitan dengan bagaimana kita memberikan semacam reward kepada anak-anak lewat hadiah-hadiah. Tapi mungkin juga ada pemahaman bahwa sweater pit atau pit hitam itu dibikin untuk memberikan semacam punishment ya, semacam hukuman kepada anak-anak. Tapi saya rasa bukan itu caranya. Ya, kita bisa memberikan edukasi juga kepada orang tua supaya mereka juga melakukan fungsi-fungsi pendampingan, pembinaan kepada anak-anak. Jadi di tahun ini ya kita belajar ya, tadi dikatakan ada kebiasaan yang mungkin perlu kita koreksi. Ya kita harus koreksi, ngebut-ngebutan di jalan ya, yang kemudian juga bisa menimbulkan kecelakaan. Teman-teman saya harap ya untuk kita saling mengingatkan, sebab tujuan dari kegiatan itu kan untuk membawa suasana damai, suasana senang ya. Jangan sampai dia sebaliknya, saya kira itu. Baik, suasana gembira yang harus benar-benar dirasakan oleh anak-anak. Jangan buat anak-anak merasa takut, menangis, dan ya suasana batin mereka merasa terancam karena event ini. Yuk, mari sahabat Tinta, kita buat suasana ini menjadi suasana yang diterima secara senang, secara happy lah ya bahasa kita ya, oleh semua kalangan anak-anak kita. Pak Pendeta, karena itu Santa Claus menurut saya atau bagi saya sendiri harus menjadi yang positif. Nilainya harus positif. Karena itu sekali lagi bolehkah Bapak Pendeta memberikan pesan-pesan edukatif kepada sahabat Tinta, kepada semua para penyelenggara Santa Claus di tahun 2024 agar momentum Santa Claus yang coming to town ya, bukan hanya coming to town ya, coming juga di desa-desa, coming di dusun-dusun yang kecil, seperti rumah olat ya Pak ya. Itu bisa bermakna bagi anak-anak kita, bisa berdampak dan membawa ya yang baik kepada anak-anak kita. Tentu saja yang akan menikmati dan terlibat dalam Santa Claus itu ada beberapa pihak ya. Yang pertama tentu anak-anak kita. Nah, tentu saja kita berharap anak-anak kita tetap memiliki suasana yang ceria ya, apalagi menjelang Natal begitu.
Kemudian juga bagi pelaksana ya, teman-teman biasanya teman-teman angkatan muda atau teman-teman pengasuh ya, sekolah minggu ya, yang menggunakan momen ini juga untuk melakukan event Santa Claus. Saya punya harapan dan pesan teman-teman mengemas acaranya dengan baik. Kemudian teman-teman sadar betul, ingat betul bahwa ini adalah bagian dari pemberitaan Injil. Ini artinya dalam memberikan kabar baik kepada anak-anak. Sehingga apa yang kita sajikan, apa yang kita berikan itu kemudian berdampak positif ya. Dia bukan sekedar selebrasi, ini bukan sekedar sebuah eksibisi atau sebuah semacam demonstrasi, bukan itu. Tetapi ini bagian dari misi, ini bagian dari tanggung jawab yang juga kita hayati sebagai bagian dari cara kita memberitakan kabar baik. Dan saya kira kalau itu, dan saya yakin teman-teman punya itu ya, punya itu, kita apresiasi. Kemudian juga kepada orang tua ya. Saya juga mau mengatakan begini bahwa ketika Santa Claus datang ke rumah dan memberikan nasihat kepada anak-anak, itu bukan berarti peran orang tua sudah selesai. Nah, justru sebaliknya itu menjadi kesempatan untuk orang tua kembali menyadari bahwa memang dia harus menjadi pribadi yang baik, mengasihi anak-anak, memberikan waktu buat anak-anak, sehingga nilai dari Santa Claus itu menjadi satu momentum untuk kita berefleksi bersama bagi orang tua dan bagi masyarakat tentu saja ya, karena Santa Claus ada di jalan-jalan, Santa Claus ada dari rumah ke rumah ya. Kami juga menghimbau untuk kita juga memberikan dukungan ya, sehingga kegiatan itu juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ya, memberikan suasana kegembiraan bersama. Saya kira itu. Baik, jadi poin penting juga kepada para orang tua di rumah, mari ciptakanlah suasana gembira, suasana sukacita kepada anak-anak kita dalam keseharian hidup mereka, bukan hanya pada momentum Santa Claus yang akan berlangsung pada bulan Desember nanti, tetapi sukacita, bahagia, dan hidup bersama di tengah keluarga itu terus dirasakan setiap harinya. Karena itu, menutup percakapan ini, saya ingin Bapak Pendeta menyampaikan closing statement atau juga bisa berupa himbauan meskipun tadi sudah disentil sedikit ya Pak Pendeta ya, terkait dengan Santa Claus jelang Natal nanti. Silakan Pak Pendeta. Baik. Terima kasih Itin dan sahabat Tinta yang saya kasihi. Terima kasih ya sudah menyimak acara ini. Dan saya berharap bahwa kehadiran Santa Claus sebagai satu tradisi tetap memberikan makna untuk kita menghayati arti dari kelahiran Kristus. Jadi tetap semangat ya teman-teman semua, sahabat Tinta, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini memberikan makna bagi kita semua. Demikian, itu. Terima kasih Bapak untuk Pendeta, terima kasih banyak untuk kesempatan berbagi bersama tentang Santa Claus. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam kesibukan Bapak Pendeta, kita boleh duduk bersama dan berbincang-bincang. Harapannya, semoga tayangan ini benar-benar bermanfaat bagi penyelenggara Santa Claus di tahun 2024. Tetapi juga kepada orang tua, kepada anak-anak yang akan menerima momentum baik ini. Bapak Pendeta tetap sehat dan kuat, umur panjang, untuk melaksanakan panggilan di Gereja Protestan Maluku. Dan tetap eksis dalam dunia pekerjaan, dalam menulis dan berbagi. Terima kasih. Akhirnya sahabat Tinta, mari ciptakan suasana gembira, suasana yang saling berbagi kebaikan, membangun kebersamaan bersama dengan anak-anak kita lewat event Santa Claus ini. Santa Claus harus menjadi yang positif bagi anak-anak kita. Karena itu, mari rayakan Santa Claus dengan cara-cara yang positif, yang kemudian mengedukasi dan berdampak baik kepada anak-anak kita. Sahabat Tinta, sampai jumpa di segmen Tinta berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.